1. Murid-murid sekte yang ditinggalkan. Murid sekte luar Ye Chen, karena pecahnya dantiannya, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menumbuhkan keabadian, dan sekarang dia dikeluarkan dari sekte Zhengyang, dan dia tidak akan diizinkan masuk ke Zhengyang Lingshan selama sisa hidupnya. Kehidupan. Di aula megah, suara dingin itu seperti kalimat dari para dewa, penuh dengan keagungan yang tidak dapat diubah. Di bawah, Ye Chen berdiri dengan tenang di aula, ekspresinya pucat seperti kertas, dan dengan kalimat yang bergema tanpa batas, tinjunya juga terkepal, mungkin dengan terlalu banyak kekuatan, kukunya dimasukkan ke telapak tangannya, berlumuran darah. Dantiannya rusak, dan tidak ada peluang untuk kultivasi abadi. Ada kesedihan di matanya, dan ada jejak kemarahan di sudut mulut Ye Chen. 3 hari yang lalu, dia membantu sekte turun gunung untuk mendapatkan ramuan, tetapi diserang oleh penguasa sekte musuh. Dia mati-matian menjaga ramuan itu, melarikan diri dari kematian dan kembali ke sekte, tetapi dantiannya hancur dan menjadi limbah keluar dan keluar. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa kesetiaannya tidak berharga di mata sekelompok orang berpangkat tinggi ini, dan mereka sangat tidak sabar untuk mengusirnya, seperti sampah yang tidak berguna. Apakah kamu belum pergi? Melihat Ye Chen masih berdiri diam, ada suara lain di aula, dan dia sangat tidak sabar. Ayo pergi. Dantiannya rusak, apakah menarik untuk tinggal di sini? Zhengyang Zong tidak pernah meninggalkan sampah. Aku telah membesarkanmu selama 3 hari, dan aku telah menghabiskan kebajikanku. Suara menghina di aula sangat menusuk, jatuh di telinga Ye Chen, seolah-olah jarum baja dimasukkan ke dalam hatinya. Sekte seperti itu benar-benar membuatku merinding. Suara serak itu dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Bagaimanapun, Ye Chen mengangkat wajahnya yang keras kepala, menatap hakim yang menyendiri, lalu mengangkat langkahnya yang lemah, dan berbalik dengan diam-diam. Di luar aula, ada banyak gunung spiritual, pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, aura kabur, diselimuti awan dan kabut, dan burung bangau menari di awan dari waktu ke waktu, tempatnya damai dan tenang, benar-benar negeri dongeng di bumi. Ini adalah Zhengyang Zong, sekte budidaya abadi di ujung selatan kerajaan Chu besar. Tapi sekarang, di mata Ye Chen, semua ini tampak begitu dingin sehingga dia tidak bisa menahan rasa menggigil sambil memeluk tubuhnya. Biarkan aku memberitahumu, kamu harus dikeluarkan dari sekte. Begitu Ye Chen keluar, beberapa murid sekte menunjuk ke arahnya, beberapa diejek dan beberapa menghela nafas. Kakak Ye cukup menyedihkan, dia sangat baik kepada kita sebelumnya, mengapa kita tidak pergi dan mengantarnya pergi? Apa yang harus diberikan, kita abadi, apa dia? Hari ini berbeda dari masa lalu. Ejekan dan desahan di sekitar membuat Ye Chen menundukkan kepalanya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu mencapai tenggorokannya, seolah-olah ada tulang ikan yang mencuat. Pada saat ini, dia seperti seorang tahanan yang diseret ke parade, ditinggalkan oleh dunia. Ya, dia bukan lagi Ye Chen yang dulu. Dia hari ini bukan lagi kultivasi abadi, tetapi pemborosan yang dantiannya telah rusak. Kesombongan masa lalu telah lama menghilang. Menghadapi perubahan dunia, beberapa dari mereka hanya menanggungnya dalam diam. Yo yo yo. Tawa lucu datang dari depan, dan seorang murid berpakaian putih memegang kipas lipat datang ke arahnya, menatap Ye Chen dengan mata penuh kenakalan. Siapa ini? Bukankah ini saudara senior Ye kita? Ye Chen mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat penampilan pengunjung melalui celah di rambutnya, wajahnya cerah, dan bibirnya yang tipis menunjukkan kekejamannya. Dia cukup tampan, tetapi dia memiliki sepasang mata Phoenix merah. Zhao Kang. Ye Chen menemukan nama orang ini dari ingatannya. Zhao Kang pada waktu itu tidak yin dan yang seperti sekarang. Pada saat itu, dia sangat menghormatinya, kakak senior Ye. Tutut-tutut. Pikirannya terputus, Zhao Kang berputar-putar di sekitar Ye Chen, melihat ke atas dan ke bawah, mulutnya penuh dengan suara-suara yang mencemooh, kakak senior Ye. Kenapa kamu sangat malu sekarang? Aku benar-benar merasa kasihan padamu, kakak senior. Ye Chen tidak bermaksud mengatakan lebih banyak, jadi dia harus melewati Zhao Kang. Jangan pergi. Zhao Kang melangkah maju dan berdiri di depan Ye Chen lagi, menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan, dan menatap Ye Chen dengan main-main. Menyingkir. Biarkan aku menyingkir, apa yang kamu lakukan? Dia menutup kipas lipat tiba-tiba, dan senyum di wajah Zhao Kang tiba-tiba menghilang. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Ye Chen sebelumnya? Tubuh Ye Chen bergetar, dan dia ingin membantah,
tetapi dia tidak dapat berbicara. Ingin pergi. Tidak apa-apa, Zhao Kang berbicara lagi, kakinya sudah terbuka lebar, dan dia menatap Ye Chen dengan menggoda, naik ke bawah selangkanganku. Mungkin aku bisa menghadiahimu dengan beberapa batu roh sebagai hadiah. Korban, Zhao Kang. Dengan suara tiba-tiba, Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya sedingin es melintas di mata kusam Ye Chen. Kakak Zhao Kang, apakah kamu melakukan ini? Di tengah kerumunan penonton, seorang murid membisikkan sesuatu, ingin mengeluh tentang Ye Chen, tetapi basis kultivasinya lemah, dan dia berkata dengan sangat tidak percaya diri. Apakah kamu mencari kematian? Zhao Kang balas berteriak dan memelototi murid itu. Adegan itu langsung hening, seolah takut dengan kekuatan Zhao Kang, dia tidak berani mengeluarkan suara lagi. Mengejutkan murid-murid di sekitarnya, Zhao Kang menatap Ye Chen lagi dan mencibir, Ye Chen, apakah kamu sedang mendaki atau tidak? Aku. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Kang berhenti, karena dia melihat sosok cantik berjalan perlahan tidak jauh dari sana. Pakaian pengunjung berkibar, dan 3.000 sutra biru mengalir seperti ombak biru, berlama-lama dalam kecemerlangan. Wajah tak tertandingi itu begitu cantik hingga membuat orang tercekik. Dia benar-benar seperti peri yang turun dari dunia fana, dan dia tidak menyinggung perasaan dunia fana sama sekali. Ini kakak senior Jining Xuang. Mata para murid di sekitarnya berbinar. Terutama murid laki-laki, mata mereka bahkan lebih berapi-api, dan ketamakan serta kekaguman mereka terungkap sepenuhnya. Dia adalah peri cantik dan tanpa cacat dari sekte luar sekte Zhengyang, objek kekaguman bagi semua murid laki-laki. Di Zhengyang Zong, siapa yang tidak tahu bahwa Jining Xuang acuh tak acuh di depan semua murid, tetapi hanya di depan Ye Chen, dia akan menunjukkan kecantikannya di dunia, mereka adalah anak emas dan gadis giok yang diakui oleh Zhengyang Zong. Secara alami, gambar-gambar seperti itu terbatas pada masa lalu. Sekarang Ye Chen telah jatuh ke titik ini, Jining Xuang yang bangga tidak akan lagi tersenyum pada Ye Chen seperti sebelumnya. Jining Xuang. Suara Ye Chen begitu serak sehingga dia hampir tidak bisa mendengarnya. Dia tidak berbalik, tetapi masih ada tatapan rumit di matanya. Itu adalah orang yang ingin dia lindungi dengan hidupnya selama sisa hidupnya, tetapi sejak saat dantiannya rusak dan basis kultivasinya hancur, Jining Xuang, yang tersenyum padanya sepanjang hari, menjadi sangat acuh tak acuh. Sejak saat itu, Ye Chen sudah mengerti bahwa yang disebut cinta, yang disebut sumpah, semuanya menghilang dalam asap. Junior Sister Ning Xuang. Di sini, Zhao Kang telah membuka kipas lipat dengan rapi, dan menyapanya dengan senyuman. Dia benar-benar orang yang berbeda dari yang sebelumnya kejam. Mengenai wajah tersenyum Zhao Kang, Jining Xuang hanya mengangguk dengan sopan, tetapi ekspresinya masih acuh tak acuh, seolah-olah gangguan apapun di dunia tidak dapat membuat riak sedikit pun di matanya yang indah. Dengan lembut datang ke Ye Chen, meskipun Jining Xuang menghela nafas dan menyesal di dalam hatinya, tidak ada apa-apa selain ketidakpedulian di matanya yang indah, seolah mengatakan, kita bukan lagi orang yang sama. Pergi jauh-jauh. Beberapa kata, meski seindah suara alam, tetap tidak bisa menyembunyikan rasa ingin dalam nada Jining Xuang. Apa ekspresimu, sayang? Alih-alih melihat Jining Xuang, Ye Chen hanya membungkuk untuk mengambil ransel yang jatuh ke tanah, dan tidak ada kehangatan di masa lalu dalam kata-katanya. Mengucapkan selamat tinggal seperti ini memilukan. Jining Xuang tetap diam, dan hanya kesurupan sesaat tentang perasaan masa lalunya. Ayo pergi, ayo pergi. Dengan lembut menepuk debu di ransel, Ye Chen berbalik perlahan, berjalan dengan langkah lelah, punggungnya yang kurus, di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, tampak sangat kesepian. Bab 2 Api dari Surga. Tamparan. Tamparan. Di malam yang gelap, di jalan kuno yang sepi, seekor kuda kurus berjalan perlahan, dan suara tapak kuda yang menghantam tanah terdengar lambat dan berirama. Ye Chen berbaring dengan lelah di punggung kuda, diam-diam menatap kehampaan. Sejak Zhengyang Zong turun, dia telah berbaring di punggung kuda ini, dibawa oleh kuda kurus, tanpa batas, tidak tahu kemana dia pergi atau kemana dia bisa pergi. Yang Zong tidak punya rumah, tidak punya orang tua, dan dia bisa tidak menemukan kerabat dalam ingatannya. Dia selalu menganggap Zhengyang Zong sebagai rumahnya, dan saudara laki-lakinya adalah kerabatnya. Sekarang, dia diusir dari sekte Zhengyang dan berubah menjadi anak tunawisma, kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya meringkuk tanpa sadar. Di mana rumah? Kata-kata yang bergumam sangat jelas di malam yang gelap.
Sebelum dia menyadarinya, mata Ye Chen menjadi kabur, dan dia tidak bisa menahan untuk tertidur karena kelelahan. Namun, pada saat Ye Chen hendak menutup matanya, sebuah bintang yang menyilaukan jatuh di langit malam yang gelap, yang sangat menyilaukan. Tiba-tiba membuka matanya, Ye Chen tiba-tiba duduk. Menatap kosong ke langit malam, mata Ye Chen berputar mengikuti tren bintang yang jatuh. Bintang itu berwarna keemasan, seolah-olah telah mengumpulkan ratusan juta kecemerlangan bintang, telah melewati tahun-tahun kuno dan mengalami perubahan zaman. Dan kecemerlangan keemasan yang panas jatuh, menerangi seluruh langit berbintang. Bintang-bintang jatuh. Ye Chen menatap busur yang indah itu dengan heran. Ledakan. Tiba-tiba ada guntur, mengguncang langit, dia bahkan bisa melihat guntur yang terhubung. Kuda kurus itu tampak ketakutan, bersandar dan mendesis, dan Ye Chen juga jatuh dari punggung kudanya. Ledakan. Bintang-bintang jatuh, dan bumi bergetar karenanya. Saat Ye Chen bangun, ada gelombang panas yang bergolak mengalir ke arahnya. Suhu tinggi yang menakutkan mengubah ruang, dan pohon-pohon di sekitarnya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bintang-bintang jatuh, keajaiban selama berabad-abad. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen menginjak bumi yang hangus dan menerjang gelombang panas dan perlahan mendekat. Namun, ketika saya semakin dekat, saya menyadari bahwa itu bukanlah bintang yang jatuh dari langit berbintang, melainkan api keemasan seukuran telapak tangan. Api sungguhan. Ye Chen tercengang, dan pikirannya kesurupan untuk beberapa saat. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa bintang jatuh itu akan menjadi nyala api? Segera, cahaya keemasan menghilang, dan api yang sebenarnya tergantung di sana sendirian seperti nyala lilin. Meskipun itu adalah nyala api, Ye Chen tidak bisa merasakan panas sedikit pun. Api kecil yang berkedip-kedip, kesepian, seperti anak rumahan. Kamu juga tidak punya rumah. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengulurkan telapak tangannya dan menyentuhnya dengan ringan, seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang sepi. Api yang sebenarnya tampaknya memiliki spiritualitas, dan itu melompat ke telapak tangannya, bermain di telapak tangannya seperti anak yang cerdas dan lugu. Menarik. Ye Chen tidak bisa membantu mengulurkan jarinya untuk menyentuh api yang sebenarnya. Tidak masalah, api yang sebenarnya berubah menjadi cahaya keemasan dan mengalir ke tubuhnya. Kamu. Ye Chen tidak menanggapi. Dan api yang sebenarnya tampak sangat menyenangkan, itu berputar di sekitar tubuhnya untuk waktu yang lama, dan akhirnya menyerbu ke dalam dantiannya yang pecah. Segera, semburan panas datang dari perut bagian bawahnya, menyebabkan Ye Chen melihat ke dalam tubuhnya dengan tergesa-gesa. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Karena api yang sebenarnya, dantiannya yang pecah sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kehangatan mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah bermandikan sinar matahari yang terik di bulan ke-12. Ini. Ye Chen membuka mulutnya. Tapi, ini belum berakhir. Api yang sebenarnya melompat-lompat di dantian Ye Chen, seolah-olah merasakan kapasitas kecil dantian Ye Chen. Tubuh api kecilnya tiba-tiba menjadi besar, memancarkan kecemerlangan keemasan yang cemerlang, hingga berubah menjadi lautan api keemasan, dan dengan itu berubah menjadi lautan api, dan memperluas dantian Ye Chen. Ah! Ye Chen memeluk perut bagian bawahnya dan berteriak kesakitan, jatuh ke tanah di tempat, air mata menyebar dari perut bagian bawah ke seluruh tubuhnya. Ada suara seperti itu dalam kegelapan, dantian Ye Chen yang baru saja pulih tiba-tiba meledak lagi, dihancurkan oleh api yang sebenarnya, dan menjadi putih dan kabur, seperti dunianya sendiri, dengan kabut putih di atas dan emas ringan di bagian bawah. Pada titik ini, api yang sebenarnya berhenti dengan patuh, dan melayang di sana, seolah-olah berkeliaran di sekitar rumahnya yang baru dibuat. Tapi sepertinya orang yang baik-baik saja, kondisi Ye Chen tidak begitu baik. Dia berbaring di tanah terengah-engah, seluruh tubuhnya meneteskan keringat, dan rasa sakit yang parah menyebabkan pembuluh darah muncul di dahinya, matanya merah, dan bahkan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Saya tidak tahu kapan, rasa sakit yang parah berangsur-angsur menghilang, dan rasa hangat sekali lagi memenuhi seluruh tubuh, memungkinkan Ye Chen untuk mendapatkan kembali kejernihan. Pada saat ini, dia menatap kosong pada dantiannya setelah perubahan yang mengguncang bumi, membuka mulutnya, tenggorokannya sedikit kering. Ini. Apakah ini dan Hai? 5 alam biksu, Condensed Qi, Renyuan, Truyang, Lingsu, dan Kongming. Alasan mengapa Ye Chen sangat terkejut adalah bahwa yang disebut dan Hai satu tingkat lebih tinggi dari dantian.
Hanya ketika kultivasinya mencapai alam Kongming dia dapat benar-benar membuka Danhai. Dia tidak pernah membayangkan bahwa api yang sebenarnya tidak hanya memperbaiki dantiannya, tetapi juga membuka dantian, dia membuka Danhai. Tiba-tiba, energi spiritual tipis antara langit dan bumi berfluktuasi. Segera, aura langit dan bumi berkumpul menuju Ye Chen satu demi satu, membentuk pusaran aura dengan Ye Chen sebagai pusatnya, mengalir ke tubuhnya melalui titik akupuntur dan pori-pori tubuh Ye Chen, lalu mengalir ke dantiannya. Pori-pori seluruh tubuhnya terbuka lebar, dan tubuh Ye Chen seperti jurang maut, menelan energi spiritual antara langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, api yang sebenarnya menjadi aktif kembali, dan semua aura yang dituangkan ke dalam dantian secara paksa ditempa olehnya menjadi ki emas murni, sehingga Danhai kering yang baru saja dibuka menjadi emas. True Qi adalah seperti lautan emas. Tanpa diduga, itu juga bisa meredam energi sejati. Menatap Danhai dengan linglung, mata Ye Chen sedikit kabur, tubuhnya bergetar beberapa kali, lalu jatuh ke tanah lagi, dan jatuh koma. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, mata hangat jatuh ke wajah Ye Chen melalui jendela. Perlahan membuka matanya, Ye Chen melihat wajah muda, menatapnya dengan mata besar. "Kakak, kamu sudah bangun." Bocah itu menunjukkan dua baris gigi putih. "Siapa kamu?" Ye Chen duduk dengan tersentak, menatap pemuda itu, dan kemudian melihat sekeliling. "Sangat aneh, tempat macam apa ini, mengapa aku ada di sini?" "Namaku Hua." Pria muda itu sederhana, dengan senyum sederhana dan jujur, "Ini adalah pemakaman kecil sekte Heng Yue. Kamu pingsan di hutan tadi malam. Aku dan kakek yang membawamu kembali." Heng Yue Zong, Ye Chen terkejut. Ada 3 sekte dalam satu aula di kerajaan Chu besar, dan aula Haus Darah mendominasi utara, sementara Zheng Yangzong, Qing Yunzong, dan Heng Yue Zong mendominasi selatan. Berpikir untuk diusir dari Zheng Yangzong kemarin, dia datang ke Heng Yue Zong yang bermusuhan hari ini. "Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan." Melihat Ye Chen dalam keadaan linglung, Hua berlari keluar sambil berbicara. Di ranjang bambu, Ye Chen tertegun sejenak, dan pikirannya berangsur pulih sebelum dia mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tadi malam. Memikirkan apa yang terjadi tadi malam, Ye Chen buru-buru memeriksa tubuhnya. Lautan pil adalah sepotong emas, seperti dunia, dengan kabut putih kabur di atas dan energi keemasan yang bergelombang di bawah. Ini bukan mimpi, semuanya nyata. Ye Chen kehabisan napas. Ketika dia bangun, pil yang pecah tidak hanya diperbaiki, tetapi juga membuka lautan pil. Bahkan energi sejati di lautan pil menjadi semakin halus. Mengepalkan miliknya tinju, Ye Chen menemukan perasaan biksu yang telah lama hilang. Visi dan kekuatan juga memiliki sublimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Dan semua ini karena nyala emas. Memikirkan api yang sebenarnya, Ye Chen tanpa sadar melihat api yang sebenarnya mengambang di lautan pil, berkedip dan melompat seperti anak kecil. "Sangat panas, dari mana asalmu?" Dengan pemikiran di benak Ye Chen, api yang sebenarnya muncul di telapak tangannya, dan suhu di dalam ruangan naik seketika, tetapi Ye Chen tidak bisa merasakan suhu yang menakutkan, tetapi memiliki semacam keintiman dengan nyala api. "Kamu akan mengikutiku mulai sekarang." Ye Chen tersenyum, dengan lembut mengelus api yang sebenarnya, merasa sangat bahagia. "Kakak, keluar dan makan. Kami datang." Setelah memadamkan api yang sebenarnya, Ye Chen berbalik dan melompat dari tempat tidur. Bab 3 Ye Chen yang kokoh. Berjalan keluar dari pintu, Ye Chen melihat sekeliling, itu memang sebuah taman kecil dengan radius hanya 20 kaki, dan ada pohon buah spiritual yang ditanam di tengah taman kecil itu. Kecuali anak laki-laki bernama Hua, hanya ada satu orang tua di taman itu. Mereka bertiga sedang duduk di depan sebuah meja batu kecil, dan ada seekor burung besar berjongkok di sebelahnya. Saat ini, ia sedang melihat makanan di atas meja dengan penuh semangat. Di dunia biksu, jenis burung ini adalah disebut binatang roh. Digunakan sebagai pengganti biksu. Setelah berbicara, Ye Chen mengetahui bahwa lelaki tua yang menyelamatkannya tadi malam bernama Zhang Fengnian karena kesalahannya, tingkat kultivasinya dihapuskan dan dia diturunkan dari sekte, sehingga dia hidup hampir di kaki Heng Yue Zongling Gunung. "Ayo, elang kecil, ini untukmu." Hua melemparkan sepotong daging asap ke dalam mangkuk yang enggan dia makan ke burung raksasa itu, dan tidak lupa menyentuh kepala besar burung raksasa itu dengan tangan kecilnya.
Untuk melihat posturnya, dia memperlakukan burung raksasa itu sebagai anggota keluarga. Di sini, Zhang Fengnian tersenyum lembut, dan menatap Ye Chen, anak muda, kamu juga harus menjadi biksu. Ye Chen, yang sedang melahap makanan ke dalam mulutnya, buru-buru meletakkan mangkuk dan sumpit ketika mendengar pertanyaan Zhang Fengnian, dan mengangguk sambil tersenyum. Lalu kamu termasuk sekte mana? Orang tua, saya tidak punya keluarga atau sekolah, hanya seorang kultivator biasa. Sayang sekali. Zhang Fengnian menghela nafas pelan, kamu sedang mekar penuh, kamu harus menemukan sekte kultivasi, lagi pula, sekte tersebut memiliki sumber daya kultivasi yang kamu butuhkan, dan kamu tidak harus terlalu muda untuk mencapainya. Tingkat kultivasi. 1 bobot. Senior berkata ya. Ye Chen tersenyum lagi, masih menyembunyikan masa lalunya. Tentu saja, dia bisa berlatih lagi, dan dia pasti akan menemukan sekte kultivasi lainnya. Apa yang dikatakan Zhang Fengnian masuk akal, belum lagi tidak aman untuk melakukan kultivasi biasa, tetapi sumber daya kultivasi memang menjadi masalah, tetapi menjadi murid sekte berbeda, setidaknya ada sekte untuk diandalkan, dan kultivasi sumber daya juga dijamin sampai batas tertentu. Melihat Ye Chen berpikir, Zhang Fengnian tersenyum ramah, anak muda, apakah kamu tertarik menjadi murid Heng Yuezong? Tentu saja aku tertarik. Ye Chen buru-buru tersenyum. Dia juga berpikir demikian di dalam hatinya, Heng Yuezong tidak lebih lemah dari Zheng Yangzong, dan dia benar-benar tidak punya tempat tujuan saat ini, berada di Heng Yuezong, ini pasti pilihan terbaiknya. Dapat dikatakan bahwa dia penuh energi saat ini, dan dia adalah pemimpin di Zheng Yangzong, dia sangat yakin bahwa dengan bantuan api yang sebenarnya, dia akan dapat bersinar di Heng Yuezong dalam waktu dekat. Senior, ambang Heng Yuezong tidak rendah. Ye Chen memandang Zhang Fengnian dan bertanya. Tidak apa-apa, saya akan menulis surat pengantar, saya yakin tidak apa-apa membiarkan Anda menjadi murid magang. Surat perkenalan. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen diam-diam menatap lelaki tua itu, meskipun dia adalah orang cacat yang tidak bisa berkultivasi, itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ledakan. Pada saat ini, pintu Little Spiritual Garden ditendang terbuka, dan kemudian seorang pemuda berbaju putih masuk. Hei, di mana kamu makan? Pria muda berbaju putih itu tersenyum menggoda. Zhang Tao, apa yang kamu lakukan? Hua segera berdiri, dan menatap bocah berjubah putih itu dengan marah, sementara wajah Zhang Fengnian langsung menjadi gelap, dan bahkan burung raksasa di sampingnya bersuara tanpa henti, membuka mulutnya. Sayap melindungi bayi harimau di belakangnya. Ye Chen melirik Zhang Tao, dan melihat bahwa dia adalah murid Heng Yue, karena ada kata Heng Yue di jubah Tao, dan dia bisa melihat sekilas melalui kultivasi Zhang Tao, dan dia telah mencapai tingkat kedua energi kondensasi. Mendengus. Zhao Tao mendengus dingin, dan menatap langsung ke arah Zhang Fengnian, serahkan barang lama dengan cepat, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku tidak memiliki apa yang kamu inginkan. Mengambil napas dalam-dalam, wajah tua Zhang Fengnian menjadi pucat dalam sekejap. Malu di wajahmu. Dengan teriakan tiba-tiba, Zhang Tao menendang meja dengan tatapan ganas, seperti perampok yang menjilat darah dengan ujung pisau. Mati! Mati! Burung raksasa di samping telah terbang dengan sayap mengepak, meskipun itu adalah binatang roh tingkat rendah, ia memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, ia memiliki ekspresi manusia di matanya yang besar, yaitu kemarahan. Mencari kematian. Mata Zhang Tao menjadi dingin, dan ada energi asli yang tertinggal di antara telapak tangan dan jari-jarinya, yang langsung memadat menjadi bilah udara, meninggalkan lubang berdarah di tubuh Big Bird dalam sekejap. Burung besar itu terciprat darah dan jatuh ke tanah di tempat. Elang kecil. Hua bergegas mendekat. Mati! Mati! Meski begitu, burung besar itu menjerit lemah, tetapi ia tetap menggunakan sayap besarnya untuk melindungi bayi harimau di bawah tubuhnya. Kamu bajingan. Menunjuk Zhang Tao dengan jari gemetar, Zhang Fengnian sangat cemas hingga dia hampir jatuh ke tanah. Serahkan, atau jangan salahkan aku karena kejam. Zhang Tao melangkah lebih dekat, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata, pedas, Ye Chen, yang berada di samping, menamparkan kepala dan wajahnya. Bentak. Tepuk tangan meriah dan luar biasa keras. Zhang Tao tercengang oleh pukulan itu, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia menemukan bahwa lengannya ditarik dengan keras oleh Ye Chen, tubuhnya kehilangan keseimbangan seketika, dan kemudian dia dipisahkan dari tanah, dan seluruh tubuhnya terlempar ke dalam udara. Ledakan.
Dengan ledakan keras, Zhang Tao, yang sombong dan mendominasi beberapa saat yang lalu, dibanting ke tanah oleh Ye Chen, dan sesosok manusia dihancurkan dari tanah yang kaku. Engah. Seteguk darah menyembur keluar dengan liar, dan organ dalam Zhang Tao tergeser oleh jatuhnya Ye Chen. Melihat pemandangan ini, Zhang Fengnian tercengang. Hua yang berada di samping tidak bisa menahan menelan ludah saat melihat Ye Chen yang begitu kokoh. Memang benar Ye Chen melakukan serangan diam-diam, tapi kekuatannya terlalu besar untuk menjadi menakutkan. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa tubuh Ye Chen adalah Dan Hai. Jika Anda berjuang untuk Qi sejati, kultivasi Anda berada pada tingkat pertama kondensasi Qi, dan jumlah Qi sejati di Ye Chen dan Hai adalah 3 kali lipat dari mereka dengan cara ini, meskipun kultivasi Ye Chen berada pada tingkat kondensasi pertama Qi, ini sebanding dengan Qi kondensasi tingkat ketiga biasa. Orang-orang melakukan apa yang dilihat langit, dan mereka harus mengumpulkan beberapa kebajikan untuk diri mereka sendiri. Dengan teriakan Ye Chen, Zhang Tao, yang dipukuli sampai babak belur, diusir dari taman spiritual kecil oleh Ye Chen. Pada malam hari, Ye Chen mengirimkan energi sejati ke elang kecil, yang menyelamatkan nyawa elang kecil itu, tetapi untuk waktu yang lama setelah itu, sulit bagi burung raksasa yang setia dan makhluk roh untuk terbang di udara. Teman kecil, terima kasih banyak hari ini. Duduk di tangga batu, Zhang Fengnian terlihat jauh lebih tua. Dibunuh oleh muridnya, untuk orang tua yang baik seperti dia, itu sangat menyakitkan. Senior, apa yang harus dikatakan, itu hanya masalah mengangkat tanganmu. Ye Chen tersenyum. Sehat. Mendengar desahan rahasia Zhang Fengnian, mata tuanya yang keruh penuh dengan nostalgia, seolah-olah dia mengingat masa lalu yang menyedihkan. Saya dulu adalah sesepuh dari Sekte Heng Yue, dan saya diturunkan ke pemakaman kecil ini hanya karena saya membuat kesalahan besar. Dan bahwa Zhang Tao adalah mantan murid saya, semuanya salah saya, ketidakmampuan saya untuk mengajar dengan baik. Tuan memimpin pintu, dan praktiknya tergantung pada individu. Ye Chen menghibur, senior, jangan salahkan dirimu, itu hanya sifatnya. Dia hanya menginginkan kutukan roh surgawi kakek. Bayi harimau di sampingnya sangat marah, mengepalkan tinjunya erat-erat, dia tertutup semua hal yang telah diselamatkan kakek selama bertahun-tahun, dan dia datang untuk menggertak kita setiap hari. Mantra surgawi. Ye Chen tidak asing dengan namanya. Sekte Heng Yue memiliki jimat ajaib yang disebut mantra roh surgawi. Setelah melekat pada seseorang, itu akan menyegel energi sejati orang tersebut dalam waktu singkat. Jimat semacam ini telah lama terkenal. Zong, pesona semacam ini sangat berharga, dan tidak pernah diteruskan ke dunia luar. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa Zhang Fengnian, yang hanya memiliki energi kental tingkat ketiga, akan memiliki pesona seperti itu. Teman kecil, aku sudah menulis surat rekomendasi. Ayo pergi ke gunung untuk berlatih besok. Bakatmu tidak rendah, jadi jangan dikubur. Ketika Ye Chen berpikir, Zhang Fengnian sudah memasukkan surat ke tangan Ye Chen di dalam. Terima kasih, senior. Bab 4 tidak ada yang menginginkan. Di tengah malam, Ye Chen melompat keluar dari taman spiritual kecil, menemukan tempat terpencil, dan kemudian berlutut di atas batu, diam-diam mencoba mencari tahu misteri api nyata Dan Hai. Sejak dia mendapatkan api yang sebenarnya, Ye Chen mendapat banyak manfaat. Pertama dia memperbaiki dantiannya, lalu membuka Dan Hai-nya. Di Yangzong, itu harus tegas. Benar-benar luar biasa. Gumam Ye Chen, lalu menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, suasana hatinya sangat jernih. Segera, energi spiritual tipis langit dan bumi berkumpul bersama, berpusat pada Ye Chen, membentuk pusaran energi spiritual, dipengaruhi oleh Ye Chen, diserap ke dalam tubuh melalui titik akupuntur di seluruh tubuh, kemudian dituangkan ke Dan Hai, dan kemudian dipadamkan oleh penyulingan api asli emas. Di sisi lain, Ye Chen membagi api yang sebenarnya menjadi saluran yang tak terhitung jumlahnya, baik menyuntikkannya ke meridian, atau membungkus tulang, dan menggunakannya untuk meredam otot dan meridian. Setelah sekian lama, meridian Ye Chen melebar dan menjadi lebih lentur, dan tulang-tulangnya ditempa oleh api sungguhan, dan cacatnya juga dihaluskan, menjadi halus dan lentur, dengan sedikit cahaya keemasan melekat pada mereka. Pada titik tertentu, Ye Chen melompat dari batu dan melunakkan tubuhnya dengan api sungguhan, yang membuatnya merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Bagus sekali. Dengan raungan yang hangat, Ye Chen mundur dengan satu langkah,
Energi sejatinya melonjak dan berkumpul di telapak tangannya, bahkan ada jejak petir berenang di antara jari-jarinya. Ben Lei Palem. Mengikuti teriakan Ye Chen, dia menamparkan batu dengan telapak tangannya. Ledakan. Angin palem yang kuat menghancurkan batu dengan guntur. Ini adalah misteri penyerangan yang diperoleh Ye Chen. Namanya Thunder Palem, yang memiliki kekuatan lari guntur dan suara guntur, kuat dan mendominasi. Hal ini juga karena saat melakukan teknik ini, ada persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan fisik, jika tidak, Thunderbolt Palem yang mendominasi, saat melukai musuh, juga dapat melukai meridian, otot, dan tulangnya sendiri. Namun, bagi Ye Chen, kerugian ini dapat diabaikan sepenuhnya. Dengan api yang nyata menempa tubuhnya, kekuatan tubuh fisiknya, ketangguhan meridian dan tulangnya dapat sepenuhnya mengabaikan cedera diri Ben Lei Zhang. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, saat cahaya merah muncul di timur, Ye Chen membuka matanya. Mengikuti nafas panjang yang keruh, dia berbalik dan melompat dari tempat tidur, wajahnya kemerahan, dia sangat energi, dan bahkan nafasnya menjadi lebih tebal. Setelah sarapan sederhana, Ye Chen berjalan keluar dari Little Spiritual Garden. Di mata, itu adalah tangga batu yang sangat panjang, mengarah langsung ke puncak Lingshan, sampai tenggelam di awan. Ye Chen belum melihat ujungnya. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen mengangkat kakinya dan berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, dia bisa merasakan aura yang luas dan agung mengalir ke arahnya. Mengambil langkah terakhir, Ye Chen mengangkat matanya dan melihat dunia di depannya. Gunung-gunung di kejauhan sangat kuat, pohon-pohon kuno berdiri di langit, auranya kabur, awan dan kabut menyebar, dan di sana adalah burung bangau yang menari-nari di awan dari waktu ke waktu. Aku menemukan perasaan berada di Zhengyangzong. Ye Chen tersenyum, dan dengan rakus menyedot energi spiritual yang berterbangan di udara. Mengikuti rute yang dikatakan Zhang Fengnian kepadanya, Ye Chen berjalan menuju satu sisi. Pagi-pagi sekali adalah saat energi spiritual dan esensi matahari dan bulan berada pada kondisi paling murni. Ye Chen berjalan dan melihat banyak murid pekerja keras bersembunyi di bebatuan untuk menelan dan berlatih, sehingga Ye Chen berjalan melewati mereka, dan mereka hanya melirik sekilas. Setelah berbelok beberapa kali, Ye Chen tiba di sebuah loteng bernama Paviliun Jiuqing. Ada murid yang masuk dan keluar berpasangan dan bertiga di Paviliun Jiuqing, dan setiap murid akan melihat ke atas dan ke bawah ketika mereka melihat wajah segar Ye Chen, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Ye Chen hanya berada di tingkat pertama energi kental, mereka juga akan menunjukkan penghinaan. Ini dia. Ye Chen menatap loteng, masuk, dan menyerahkan surat rekomendasinya. Di lobi, seorang tetua di Xingyi menerima surat itu. Ketika dia mendengar bahwa itu diperkenalkan oleh Zhang Fengnian, tetua di Xingyi tidak lupa untuk melihat ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen sebelum membuka surat itu. Ketika Penatua Xingyi sedang melihat Ye Chen juga diam-diam memperhatikan Penatua Xingyi di Paviliun Jiuqing. Pria ini terlihat terlalu melanggar hukum. Diam-diam mendecakkan lidahnya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ini di dalam hatinya. Jangan salahkan dia untuk ini, itu terutama karena Penatua di Xingyi terlalu terdistorsi, mata, hidung, dan mulutnya semuanya miring, dan tidak miring ke satu sisi, jadi Ye Chen memiliki keinginan untuk bergegas dan luruskan dia. Mengalihkan pandangannya dari sesepuh di Xingyi, Ye Chen melihat ke sisi lain. Selain Elder Xingyi, ada 3 orang yang duduk di sini, satu berperut buncit, satu kurus, dan yang ketiga cukup normal. Mereka mengobrol dengan sangat gembira, sepertinya mereka bukan sesepuh seperti itu, tetapi datang berkunjung. Ketiga orang ini adalah yang pertama dari 3 puncak utama dari sekte luar sekte Heng Yue, Zhong Laodao, Ge Hong dan Master Qing Yang. Setelah membacanya, Penatua Xingyi menyerahkan surat itu kepada 3 orang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, 3 kakak laki-laki, Anda harus mendiskusikan siapa yang bersedia menjadi tuan dari teman kecil Ye Chen ini. Ini diperkenalkan oleh Zhang Fengnian, jadi beri dia mie tipis. Oh, ini baru. Mereka bertiga melihat surat itu secara bergantian, lalu menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Berapa umurmu? Zhong Laodao yang berperut buncit memandang Ye Chen. 16 tahun. 16 tahun. Zhong Laodao mengangkat alisnya, kamu baru mencapai level pertama dari energi kental pada usia 16 tahun, dan bakatmu terlalu. Tes. Saat dia mengatakan itu, Zhong Laodao mengeluarkan batuk kering, bangkit,
menepuk perutnya yang besar, dan berkata, "Yah, ada sesuatu yang harus aku lakukan di puncak Tianyang, jadi aku akan pergi dulu." Sebelum kata-kata itu selesai, Zhong Laodao yang gemuk sudah berlari keluar dari lobi, takut tetua Xing Yi akan menyeretnya kembali dan mengambil Ye Chen sebagai muridnya. Setelah Zhong Laodao pergi, Ge Hong juga berdiri, dengan tangan di belakang, dan menatap Ye Chen dengan jijik. "Yang Feng, saya juga tidak menerima pemborosan." Dengan mengatakan itu, Ge Hong juga keluar dari lobi. Penatua Xing Yi adalah satu-satunya yang tersisa di aula, dan Zhong Laodao serta Ge Hong berlari bola-balik. Penatua Xing Yi tidak punya pilihan selain fokus pada guru Qing Yang. "Kakak Qing Yang, perlakukan saya seperti Mi, dan terima dia." Taois Qing Yang mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, "Saudara muda Xing Yi, dia jauh dari memenuhi syarat untuk memasuki puncak renyang. Maafkan saya karena tidak setuju, bakatnya terlalu buruk. Ini, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu." Saat dia berbicara, Tuan Qing Yang menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari lobi seperti embusan angin. Yang pertama dari 3 puncak utama Sekte Heng Yue pergi satu demi satu, dan tujuannya sudah jelas, tidak ada dari mereka yang mau menerima Ye Chen sebagai magang. Untuk ini, Ye Chen sangat mengerti, dapat dibayangkan bahwa seorang kultivator berusia 16 tahun hanya pada tingkat pertama konsentrasi, betapa buruknya bakat ini. Jika dia tidak terlatih dengan baik sebagai magang, itu akan menjadi aneh. Jika dia tidak ditertawakan oleh orang lain. Namun, jika mereka mengetahui bakat sejati Ye Chen, saya bertanya-tanya apakah mereka akan kembali dan mengambilnya. Ketiganya pergi satu demi satu, membuat tetua Xing Yi sangat malu. Melihat Ye Chen di aula, tetua Xing Yi batuk kering dan berkata sambil tersenyum, "Teman kecil, sepertinya kamu hanya bisa menjadi murid magang, apakah kamu bersedia?" "Magang adalah magang, mungkin suatu hari saya akan menjadi biasa." "Itu bagus." Penatua di Xing Yi mengeluarkan kartu giok putih dari lengan bajunya, dan kemudian berlama-lama dengan ujung jarinya, mengukir kata, "Ye Chen," pada kartu giok, lalu menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata dengan tersenyum, "Anak kecil, ini token giokmu." Selain itu, Penatua Xing Yi juga mengeluarkan botol batu giok. Meskipun botol batu giok itu disegel, Ye Chen masih bisa mencium aroma obatnya. Tak perlu dikatakan, botol batu giok itu berisi cairan spiritual yang akan membantu kultivasi. Karena kamu adalah murid magang, jadi kamu tidak memiliki latihan Heng Yue, kamu tidak memiliki jubah Tao Heng Yue, dan kamu hanya bisa mendapatkan 1 botol cairan roh giok ini. Terima kasih, tetua. Ye Chen mengambil cairan roh giok, tapi dia tidak terlalu peduli. "Oke, pergi ke paviliun artefak roh untuk mendapatkan artefak roh." Tetua Xing Yi tersenyum, dan dia tidak lupa untuk menepuk bahu Ye Chen saat dia berbicara, suaranya lembut, tanpa sedikit pun keagungan yang kuat. "Men, anak kecil, lakukan dengan baik. Bekerja keras dan lihat kinerja Anda dalam 3 bulan. Bab 5 Surga Pedang Epi." Setelah meninggalkan paviliun Jiu Qing, Ye Chen mengikuti petunjuk dan datang jauh-jauh ke paviliun Lingqi. Penjaga paviliun Lingbao adalah seorang tetua yang gemuk, dan matanya sangat kecil sehingga Anda hampir bisa melihatnya dengan tangan Anda. Seluruh tubuhnya penuh dengan lemak yang bergoyang, dan dadanya telanjang, seperti Buddha Maitreya. Semua murid Heng Yue Zong memanggilnya Zhou Dafu. Penatua. Melihat Zhou Dafu berbaring dengan santai di kursi malas, Ye Chen melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. "Bayi kecil, mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Melirik Ye Chen, Zhou Dafu duduk, mata kecilnya terfokus, dan dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen. "Saya murid magang baru." Ye Chen menyerahkan token gioknya. "Penatua Xing Yi meminta saya untuk memilih senjata roh." Zhou Dafu mengambil token giok, melihatnya berulang kali, lalu melemparkannya ke Ye Chen dengan santai, berbaring dengan malas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Masuk dan pilih sendiri. Murid magang hanya dapat memilih di lantai pertama. Jangan menyelinap ke lantai 2. Dahi." Ye Chen mengambil token giok dan berjalan ke kedalaman paviliun Lingqi. Lantai pertama paviliun artefak roh cukup besar, dengan radius beberapa ribu kaki, dan ada semua jenis senjata ditempatkan di sana. Benar-benar ada 18 jenis senjata, dan masing-masing artefak roh penuh kilau, seperti bunga mekar bunga. Benar saja, mereka semua level rendah. Ye Chen sedikit kecewa setelah menyapu sebagian besar dari mereka. Sebagai murid magang, dia hanya bisa memilih senjata roh di lantai pertama.
Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen mengambil pedang berkepala hantu, lalu menggelengkan kepalanya, terlalu ringan. Meletakkan pisau besar itu, dia mengambil pedang roh lainnya. Meskipun pedang itu tajam, Ye Chen tetap mengembalikannya ke tempatnya. Memilih dan memilih sepanjang jalan, Ye Chen seperti pembelanja bahan makanan. Meskipun ada banyak senjata roh di sini, tetapi setelah berkeliling setengah lingkaran, dia tidak menemukan senjata roh yang dia suka. Jika itu ada di dulu, senjata roh ini, dia mengabaikannya secara langsung, tapi sekarang tidak seperti dulu lagi, dan dia hanya bisa mencarinya di tumpukan senjata spiritual tingkat rendah ini. Akan menyelesaikan lingkaran, Ye Chen masih belum mendapatkan apa-apa. Tapi, pada saat ini, api asli dan hanya bergetar, dan nyala api setipis rambut terbang keluar. Ye Chen sedikit bingung, dan buru-buru mengikuti sampai dia tiba di platform batu. Di atas platform batu, ada pedang besi hitam. Mungkin sudah lama tidak bergerak, jadi tertutup debu, dan jejak api sungguhan, melilit pedang besi. Terkejut di dalam hatinya, Ye Chen sudah menggenggam gagang pedang besi, senjata spiritual yang bisa membuat Zhen Huo mewah, dan dia juga ingin melihat lebih dekat. Namun, Ye Chen sepertinya meremehkan berat pedang besi itu, jadi dia tidak mengambilnya dengan linglung. Setidaknya 200 kati. Ye Chen memperkirakan berat pedang besi di dalam hatinya, tidak heran pedang itu tergeletak di sini sendirian, berat 200 kati bukan hanya untuk bersenang-senang, murid biasa tidak bisa mengangkatnya. Biarpun mampu, tetap harus full energi, kalau dipakai untuk berkelahi dengan orang lain, kalau tidak dibunuh oleh orang lain, mati karena kelelahan dulu. Tapi itu juga karena Ye Chen lebih tertarik pada pedang besi ini. Sirkulasikan sedikit energi yang sebenarnya. Ye Chen mengambil pedang besi dan dengan lembut meniup debu di atasnya. Menghadapinya, Ye Chen merasakan perubahan waktu, dan mengembalikan dua kata kuno di gagang pedang, Tiankui. Tiankui. Dengan gumaman, Ye Chen memandangi pedang besi itu dengan hati-hati. Pedang besi tidak pernah diasah, dan itu jauh lebih lebar dari pedang roh biasa. Saya tidak tahu bahannya, tapi sangat tebal. Di tubuh pedang, ada banyak rune yang tidak bisa dipahami Ye Chen, dan memang sangat tua. Ini benar-benar pedang yang aneh. Ye Chen bergumam dengan suara rendah, diam-diam berpikir bahwa pedang besi tanpa ujung yang tajam ini memiliki bobot yang begitu berat, jika digunakan untuk memotong orang, itu tidak akan ditunjuk, tetapi jika digunakan untuk menghancurkan orang, itu adalah pilihan yang baik. Terserah padamu. Ye Chen membawa pedang besi di bahunya dan berjalan keluar. Hah! Tidak jauh datang bisikan Zhou Dafu, anak kecil, kamu memiliki tubuh yang sangat kecil, tidak baik untuk memilih apapun, kamu harus memilih pedang besi seperti itu. Bang! Ye Chen datang dan meletakkan pedang besi itu dengan keras, pedang besi itu terlalu berat, dan setengah dari bilahnya tertancap miring di tanah. Penatua, dari mana asal pedang ini? Ye Chen menunjuk ke pedang Tiankui dan bertanya, ini tidak terlalu berat. Baiklah. Zhou Dafu meremas kumisnya, merenung sejenak, dan kemudian berkata, itu sudah ada di sini ketika saya mengambil alih Paviliun Lingqi, dan sudah ada di sini setidaknya selama 100 tahun. Tidak tahu asal-usulnya. Itu dia. Aku menyarankanmu untuk mengganti senjata spiritual. Pedang besi ini tidak terlalu berat. Pilih yang ringan. Tidak, itu saja. Ye Chen tersenyum, dan dengan ringan membelai pedang besi itu, yang menjadi semakin enak dipandang. Si kecil yang keras kepala, bawa pergi. Penatua Xie. Ye Chen membungkuk dengan hormat lagi, dan kemudian berjalan keluar dari Paviliun Lingqi dengan Tiankui di pundaknya. Begitu dia keluar, dia disambut dengan mata terkejut murid berpasangan dan bertiga lewat, pertama melirik Ye Chen, lalu ke pedang Tiankui yang dibawa Ye Chen, dan mau tidak mau menunjuk ke arah Ye Chen. Siapa anak ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah dia murid magang yang baru saja tiba? Pedang yang dibawanya seharusnya adalah Tiankui. Tampaknya, kekuatannya tidak kecil. Bahkan jika kultivasinya sedikit lemah, otaknya mungkin tidak terlalu normal. Atas komentar orang-orang ini, Ye Chen langsung mengabaikan mereka. Dia merasa pedang Tiankui ini tidak sederhana. Dibandingkan dengan senjata spiritual tingkat rendah itu, dia lebih rela memilih pedang Tiankui ini dan membawanya di tubuhnya setiap hari. Membantu latihan. Seorang anggota sekte Zhengyang. Siapa tahu, ada cahaya, hei, dan semua orang di sekitar memandang ke langit. Di sana, pedang terbang besar lainnya meluncur, dan ada 3 orang berdiri di atasnya,
seorang wanita cantik parubaya, seorang wanita cantik, dan seorang pria muda yang tampan. Apa yang dilakukan orang-orang dari Sekte Zhengyang di sini di Sekte Heng Yue? Seseorang bertanya dengan curiga. Kamu tidak tahu tentang itu. Dalam waktu 3 bulan, akan ada 3 kompetisi besar antara Sekte Zhengyang, Sekte Qingyun, dan Sekte Heng Yueku. Orang-orang dari Sekte Zhengyang sepertinya sedang mendiskusikan kompetisi besar. Murid perempuan itu sangat cantik, seperti gadis peri. Ye Chen tidak mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, tatapannya sudah di langit, dan lebih tepatnya pada wanita cantik di pedang terbang, abadi, suci dan tanpa cacat. Bukankah dia Ji Ningsuang dari Sekte Zhengyang? Aku tidak berharap untuk bertemu secepat ini. Ye Chen bergumam, dengan mata yang kompleks dan acuh tak acuh di mata yang gelap dan dalam, aku akan membunuh kembali suatu hari nanti. Mungkin merasa seseorang sedang menatapnya, Ji Ningsuang di atas pedang terbang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, tetapi pada saat ini, Ye Chen sudah menghilang ke dalam kerumunan. Rasanya sangat akrab, bisik Ji Ningsuang. Ada apa, Suster Junior? Bagus.